Pernah kepikiran nggak, apa sih kesamaannya sebuah negara sama sebuah bangunan yang megah? Keduanya ternyata sama-sama butuh fondasi yang kokoh banget biar nggak runtuh. Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas fondasi dari negara kita, Indonesia, Pancasila. Yuk kita coba dalami lagi analogi ini. Soalnya, fondasi itu bukan cuma sekedar penopang biasa, tapi ia juga yang menentukan karakter dan arah dari bangunan yang berdiri di atasnya. Jadi pertanyaannya, apa persisnya persamaan sebuah negara dengan rumah? Mungkin jawabannya kedengaran simpel ya, tapi percayalah, ini adalah kunci buat kita memahami jiwa bangsa Indonesia. Jawabannya ya fondasi itu sendiri. Keduanya butuh banget dasar yang kokoh supaya bisa berdiri tegak dan tahan banting lawan badai. Tanpa itu, sebuah rumah ya pasti roboh kan? Begitu pula sebuah negara. Dan buat bangsa Indonesia, fondasi super penting itu namanya Pancasila. Inilah cetak biru yang menyatukan ratusan suku bangsa dan jadi penopang bagi seluruh struktur kenegaraan kita. Oke, tapi dari mana sih nama ini asalnya? Nah, untuk ngerti ini, kita perlu jalan-jalan ke masa lalu jauh sebelum Indonesia modern terbentuk. Karena namanya sendiri punya sejarah yang luar biasa loh. Gini, kata Pancasila itu datangnya dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5, dan sila artinya prinsip atau dasar. Jadi kalau diartiin secara harfiah, Pancasila itu ya 5 fondasi. Simpel kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin seru. Istilah ini ternyata udah eksis sejak abad ke-14, ditemukan dalam kitab Sutasoma dari era keemasan Majapahit. Kebayang nggak tuh? Udah lama banget. Eits, tapi tunggu dulu, maknanya waktu itu beda banget. Pancasila Krama di zaman itu lebih ke sebuah ajaran moral. Isinya 5 larangan, dilarang melakukan kekerasan, mencuri, berjiwa dengki, berbohong, dan mabuk minuman keras. Cukup berbeda ya sama yang kita kenal sekarang. Terus gimana ceritanya konsep kuno ini bisa bertransformasi jadi dasar negara modern? Yuk kita langsung lompat ke salah satu momen paling krusial dalam sejarah Indonesia. Momen kuncinya terjadi tanggal 1 Juni 1945. Waktu itu suasananya lagi tegang ngebahas arah negara baru kita. Nah, di tengah perdebatan itu, Soekarno naik ke podium dalam sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dan menyampaikan sebuah pidato visioner yang mengubah segalanya. Beliau bilang gini, namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Wow, sebuah pernyataan yang benar-benar menggema sampai hari ini. Dan gagasan itu diterima dengan baik. Hebatnya, cuma 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Ini menjadikannya fondasi yang sah bagi Republik kita yang baru lahir. Jadi, apa aja sih kelima sila itu? Yuk kita sebutkan satu persatu, biar kita sama-sama meresapi maknanya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang kita masuk ke peran Pancasila yang paling fundamental dalam struktur negara. Soalnya, Pancasila itu bukan sekedar filosofi yang indah, tapi juga punya kekuatan hukum yang absolut dan mengikat. Kalau pakai istilah hukum, Pancasila itu disebut sumber dari segala sumber hukum. Coba deh bayangin, ia sebagai akar dari sebuah pohon raksasa, semua cabang, ranting, dan daun peraturan hukum di Indonesia ya harus tumbuh dari akar yang sama. Nah, diagram ini nunjukin hierarki hukum di Indonesia dengan sangat jelas. Coba perhatikan, Pancasila ada di posisi mana? Betul, di puncak tertinggi. Dari sanalah lahir UUD 1945 yang kemudian jadi dasar bagi semua undang-undang dan peraturan di bawahnya. Keren kan arsitektur hukum negara kita? Artinya apa? Ada 3 konsekuensi hukum yang sangat jelas. Pertama, setiap peraturan harus bernapaskan nilai-nilai Pancasila. Kedua, nggak boleh ada satupun hukum yang bertentangan dengannya. Dan ketiga, bahkan konstitusi tertinggi kita, UUD 1945, itu adalah penjabaran langsung dari kelima sila tersebut. Jelas banget kan? Oke, setelah kita lihat sejarahnya dan juga fungsi hukumnya, apa sih arti Pancasila bagi Indonesia hari ini? Yuk kita rangkum sebentar peran multifasetnya yang luar biasa ini. Pada intinya, Pancasila itu adalah 3 hal sekaligus dalam satu paket.
Dia adalah filosofi pemersatu yang jadi pandangan hidup bangsa. Dia adalah ideologi negara yang jadi landasan cita-cita kita. Dan dia adalah dasar hukum tertinggi yang jadi fondasi bagi seluruh tatanan negara. Nah, ini semua menyisakan satu pertanyaan penting buat kita semua. Di tengah dunia yang terus berubah dengan cepat, gimana caranya nilai-nilai ini akan terus jadi kompas yang mengarahkan masa depan Indonesia? Sebuah pertanyaan yang jawabannya ada di kita semua untuk kita renungkan bersama.